kembali lagi di Hai Digital Podcast ya. Di sini kita bakal berbincang seru tentang kisah inspiratif mahasiswa HI yang sedang menjalani pekerjaan sampingan sebagai ojek online ya. Nah, aku juga mau sambil berbincang bagaimana sih kayak revolusi digital itu memudahkan untuk orang-orang mencari pekerjaan di era yang sekarang. Nah, tapi sebelumnya aku mau perkenalan diri sendiri dulu. Perkenalkan, nama aku Tanti sebagai host hari ini dan tentunya kita di-join sama narasumber ya. Bisa memperkenalkan diri sendiri? Halo guys, perkenalkan nama saya Ganes dari jurusan HI angkatan 2023. Sebagai ojek online juga sekaligus ya. Iya, sampingannya. Sampingannya ojek online yang mana dulu nih? Oh, kalau untuk saya sampingannya adalah Maxim Tanti. Soalnya kan banyak ya, makanya aku Iya. pengen kasih disclaimer dulu, siapa tahu ya. Takutnya kayak, oh sama mungkin di Shopee atau di yang Oh lain-lainnya. enggak, saya cuman satu yaitu Maxim. Oke, nah Nes aku mau langsung nanya nih ya, karena kan Boleh. siapa tahu kepada excited pada nggak sabar ya daripada kita lama-lama gitu. Apa sih yang motivasi kamu untuk ngambil pekerjaan sampingan sebagai ojol gitu? Padahal kan lagi sambil jadi mahasiswa juga ya, kan jadi Iya. mahasiswa sendiri tuh udah capek. Kalau untuk motivasi sendiri saya tentunya ya ada beberapa, tapi yang jadi masalah adalah ya udah namanya juga di Jakarta, apalagi kalau bukan ya tentang ekonomi di mana kita sebagai anak nggak bisa terus bergantung kepada orang tua Tanti. Jadi Betul. dari persepsi saya sendiri adalah ya sebagaimanapun apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, ya seberusaha mungkin saya menghasilkan itu ya dari usaha saya. Jadi nggak terus-terusan minta gitu. Oh Apalagi iya. dengan yang udah kuliah, umur udah legal, udah mau 20 tahun, udah mau kepala dua. Kalau belum bisa menghasilkan duit sendiri tuh menurut saya agak dipertanyakan nih, ini anak ngapain aja. Hmm. Iya sih Nes, tapi kalau misalnya emang di umur-umur kita segini nih, biasanya tuh kebutuhannya makin meningkat Betul ya, makin banget. mahal gitu. Apalagi banyak BM Wah, kan. sulit. Sulit. Nah, aku juga mau nanya nih, karena kan kamu juga sekaligus part time ya untuk di ojol sendiri. Iya. Gimana sih kamu misahin waktu untuk kuliah ya? Karena kan Hmm. pasti ada banyak tantangannya, banyak kayak hara-hurunya lah. Huru haranya. Heeh. Oh, kalau untuk huru haranya sendiri ya tentunya yang jadi tantangan adalah kalau misalkan part time apapun pasti Mm-mm. adalah manajemen waktu Tanti, di mana di saat kita melakukan sebuah pekerjaan apapun itu pasti yang jadi PR dari kita adalah kita bisa gak memanage waktu kita agar di saat kita bekerja itu tidak mengganggu apa ya namanya konsen-konsen kita atau tugas-tugas kita yang lain, terutama yang di kampus Tanti, karena kita juga sebagai mahasiswa punya kewajiban untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kan. Iya Jadi lebih betul. ke manajemen waktu kita aja. Kalau misalkan saya sendiri itu masih sambil belajar lah untuk manajemen waktunya sendiri Tanti. Hmm. Kalau misalnya untuk tantangannya di manajemen waktu kah atau ada lain gitu? Mungkin menghadapi passenger atau customer yang riweh atau gimana? Oh, untuk menghadapi customer sendiri, alhamdulillahnya saya tidak pernah ditemukan dengan yang riwah. Alhamdulillah ya. Malah Jadi lebih ke customer yang baik. Kalau misalkan apalagi saya kan Jakarta luas ya, tidak hafal seluruh Jakarta. betul. Nah, di saat saya tidak hafal, biasanya saya nanya dulu ke penumpangnya, nanti kakaknya atau mbaknya atau bapaknya kalau tahu arah yang lebih dekat tolong arahkan aja ya. Nah, biasanya Hmm. mereka dengan senang hati tuh, oh iya Mas, nanti lewat sini aja. Nah, itu lebih memudahkan kita Tanti. Jadi kalau misalkan untuk customer yang berisik, cerewet, banyak mau, saya sih itu masih belum pernah dapat. Iya sih, tapi emang kalau misalnya untuk diarahkan kayak gitu kan kayak kita juga lebih ke arah tujuan Mempermudah. mempermudah Iya. juga, nggak lama-lama lah di Ya, nggak jalan karena muter-muter. maps juga kan kadang suka ngawur ya. Betul, itu dia. Nah, juga nih Nes ya, karena Iya. kan kamu juga sekaligus jadi mahasiswa HI nih ya. Iya. Menurut kamu nih, sejak kapan sih revolusi digital tuh memberikan pengaruh besar ya dalam mencari pekerjaan? Apalagi nih kalau misalnya ada mahasiswa gitu, dalam mahasiswa karena kan biasanya yang paling nyari kerjaan sampingan tuh biasanya anak mahasiswa Eh, gitu. Oh, kalau misalkan untuk kapan revolusi digital ini sangat berdampak untuk mencari pekerjaan nanti Mm-mm. itu dimulai di saat awal-awal abad 20
di awal abad 21 Tanti, dan ya dimulai sebenarnya dari karena perang dingin kan ya, di mana ada benar-benar banyak perang proksi dari beberapa bagian, dua kubu kan yang kita Mm-mm. tahu. Nah, di mana itu mereka dengan mereka membangun industrinya mereka, otomatis banyak lowongan pekerjaan yang dibuat nanti, yang dibuka. Nah, terus Mm-mm. dengan itu juga dengan semakin berkembangnya teknologi, itu merupakan salah satu wadah atau cara di mana orang-orang yang tadinya cuman nyari pekerjaan tuh lewat koran, lewat apa. Iya. Nah, terus dengan berkembangnya teknologi yang sangat maju dengan sangat pesat, terus kita juga mengenal dunia-dunia digital. Jadi kita Mm-mm. nggak usah pusing-pusing cari kerja. Oh, nanti saya mau kesini nih, nggak usah bawa kertas lagi tuh ke lamaran, ngetok-ngetok perusahaan satu-satu. Kita Iya. bisa buka aja lowongan dari handphone kita atau Mm-mm. apa. Nah, itu menurut saya yang menjadi mempermudah kita, terutama mahasiswa, di Mm-mm. mana banyak pekerjaan yang di luar sana, kayak nggak usah pakai portofolio udah ijazah apa segala macam ya. Yang penting kalau kalian mempunyai niat untuk bekerja, ya itu udah merupakan salah satu bagian yang cukup untuk mereka diterima. Iya sih, kalau misalnya pakai aplikasi-aplikasi sekarang ya nggak perlu Iya, lagi kayak harus keluar uang untuk ngeprint, nenteng-nenteng map coklat gitu ya kemana-mana gitu. iya betul Tanti. Jadi menurut kamu tuh benar-benar berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, apalagi kita di zaman yang masif kan ya. Kita nggak bisa terus-terusan nih nge-stuck di sini, ya udah kita jadi anak yang hahaha aja, duit minta sama orang tua apa enggak. Seberusaha mungkin, sebisa mungkin ya kita ada aksi loh. Kita ada aksi Iya. untuk memenuhi semua keinginan kita sendiri, nggak usah minta-minta lagi. Nah, itu menurut saya sangat amat bermanfaat. Tapi dengan adanya revolusi digital yang sangat masif juga dan perkembangan AI, itu juga merupakan PR juga bagi kita Tanti, karena persaingannya yang makin Hmm. ketat. Iya juga sih. Jadi kan ada tuh yang kayak termnya manusia versus AI gitu. Tapi kan Betul. padahal eh, itu manusia versus manusia lagi. Iya. Karena kan siapa yang megang, siapa yang bisa memperalat AI-nya itu sendiri Betul gitu banget kan. Tanti, itu dia. Nah, tapi menurut kamu sih ya, Nes, Hmm. keterampilan digital apa sih yang harus dimiliki ya oleh mahasiswa nih? Karena kan dunia kerja ini lebih kompetitif ya, apalagi dengan revolusi digital. Iya. Itu bagaimana tuh? Kalau untuk keterampilan digital sendiri, menurut saya adalah bagaimana pemanfaatan platform-platform yang itu sekiranya bisa untuk soft skill kita nanti, untuk improve Mm-mm. soft skill kita. Apalagi dengan di saat kita kuliah ini, kita tuh dipaksa kayak produksi podcast seperti ini, terus juga eh, ada beberapa tugas yang presentasi PPT-nya harus kreatif, benar-benar Iya. to point. Nah, itu kita bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ya menjadi originalitas hasil kerja kita, karya kita dari aplikasi tersebut. Jadi menurut saya adalah dengan mengeksplor skill-skill kita di dunia digital, Iya. itu merupakan salah satu fondasi yang kuat sih Tante. Karena kalau AI sendiri kan yang kebanyakan mereka hanya untuk merangkum, untuk mencari tahu apa segala cepat. Tapi kalau misalkan untuk memproduksi suatu karya, itu kan pasti harus butuh sentuhan yang humanitas, yang harus ada sentuhan Iya. manusianya. Nah, itu lebih untuk mendapatkan feel-nya Tanti. Hmm. Iya sih, emang kalau di zaman sekarang lebih harus apa ya? Harus FOMO lah gitu. FOMO itu penting guys, tapi bukan FOMO yang Iya, negatif ya. bukan. FOMO itu lebih bagus ke FOMO tentang haus akan pengetahuan nanti. Betul, betul sekali. Itu yang aku maknain ya, bukan Iya, yang lain gitu. iya betul banget. Oke, pertanyaan pertanyaan terakhir ya Nes ya, Apa untuk tuh? podcast kita hari ini mungkin. Eh, Pesan untuk mahasiswa lain yang menjalani pekerjaan sampingan di era digital sih, kamu ada pesan nggak untuk mereka nih? Kalau untuk pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang juga mengikuti pekerjaan-pekerjaan part time atau apa di luar sana dan juga sembari kuliah, menurut saya kalian konsisten, karena konsisten itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang tidak mudah tapi tidak gampang juga Tante. Iya. Tidak mudah tapi tidak susah juga. Jadi Mm-mm. itu benar-benar lebih di apa ya? Karena konsisten itu dari niat sendiri Tante. Jadi Iya. lebih ke manajemen diri sendiri. Kita itu bisa atau enggak
untuk konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan dengan kita bisa konsisten lebih bagus, itu bisa jadi jabatan kita di part time kita jadi naik. Misalkan di tempat-tempat yang benar-benar company kalian kerjanya, terus juga ditambah dengan kalian konsisten juga IPK kalian stabil, nah itu juga merupakan salah satu hal yang sangat bagus dan sangat oke lah dilakukan oleh kalian nanti. Wah, bener-bener ya, untuk revolusi digital itu tuh bener-bener mempengaruhi lah semua orang, apalagi Sangat, mahasiswa ya, apalagi sangat. fresh graduate segala macam. Nah itu dia, jadi kalau misalkan untuk fresh graduate sendiri, kenapa mereka yang fresh graduate susah cari kerja, karena ya fokus mereka tuh hanya ya udah yang penting saya kuliahnya selesai dulu, kerja nanti menyusul. Nah itu merupakan strategi yang apa ya, ambigu juga, karena di saat kalian sudah lulus kuliah kebingungan nih, ini saya mau kemana ya, saya mau ngambil apa ya. Nah lebih baik di saat kuliah kalian juga harus mempunyai rencana-rencana ke depannya. Jadi untuk lebih tertata lah tujuan kalian tuh mau seperti apa. Karena untuk menjadi mahasiswa tuh bukan cuma sekedar untuk ngejar ijazah, tapi kalian juga dilatih untuk mempersiapkan goals kalian. Iya sih, karena kan apalagi di Indonesia ya, butuh fresh graduate seenggaknya harus ada 2 tahun skill atau bukan skill, pengalaman kerja. Pengalaman, iya betul. Sulit ya kalau kayak gitu ya. Sulit. Nah, karena dengan kita menjadi mahasiswa juga tentunya dengan jurusan yang kita ikuti, apa contohnya kalau saya HI, itu lebih disarankan di saat kita mengenyam pendidikan ini, kita harus banyak berkarya di saat kita harus memupuk karya-karya kita di saat kita menduduki posisi mahasiswa ini. Jadi dengan kita masih menjadi mahasiswa tapi karya kita udah banyak, kita sudah menghasilkan banyak suatu gagasan atau ide yang itu bisa menjadi portofolio kita, di mana nanti di saat kita melamar pekerjaan, nah itu juga menjadi salah satu poin tambahan bahwa ide-ide kita tuh banyak dan mereka tuh pasti butuh ide-ide kita seperti itu Tanti. Iya. Wah, gimana tuh Sobat Isip tuh? Banyak banget ya. Udah dijelasin juga tadi sama Ganes ya, kalau gimana sih revolusi digital HI itu tuh benar-benar berpengaruh di zaman sekarang ya. Malah lebih memudahkan dibandingkan di era sebelum-sebelumnya gitu. Oke, ya makasih ya Ganes ya untuk Sama-sama hari ini Tanti. podcastnya sebagai guest hari ini. Gak terasa ya udah sampai di penghujung podcast. Selamat mendengarkan podcast ini sampai akhir ya. Dan enjoy, dan semoga setelah podcast ini pendengar atau Sobat Isip juga pun mempunyai ilmu yang bisa diserap ya dari talks kita hari ini. Betul. Ditungguin untuk topik-topik lainnya, topik-topik lainnya ya yang bakal kita post pasti. Jangan lupa follow Instagram kita di @isipjakarta, dan like, komen juga dan subscribe ya di YouTube juga. Maaf ya guys, aku masih grogi. Ya kalau misalnya kamu juga mahasiswa yang sedang melakukan pekerjaan sampingan, jangan lupa cerita juga ya di DM kita pengalaman kalian atas pekerjaan sampingan itu. We're all ears. Dan ya kalau misalnya ada masukan dan saran dari teman-teman juga, bisa juga untuk DM kita ataupun komen, gak apa-apa. Oke, aku sama Ganes itu tuh pamit undur diri dulu. Thank ya you guys. guys. Dadah, Dadah. bye-bye, see you.